perlu sih pemimpin yang tegas sih. Kalau nggak tegas kan kadang ke kita tuh kalau ada masalah tuh kayak abu-abu ya. Karena nggak tegas. Jadi sebenarnya kadang memang ada anak buah atau bawahan yang kadang-kadang menafsirkan secara keliru ya sikap seorang atasan. Misalnya kalau atasannya tegas dianggap galak. Sekarang tinggal pilih. Anda pengen punya atasan yang cuek. Kamu mau benar mau kagak dibiarin. Ya tiba-tiba kamu terjerumus. Betul nggak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positif, memang itu tugas seorang atasan. Melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan. Supaya dia punya tim itu kompeten. Supaya dia punya tim itu sukses. Jadi kalau menurut saya sih kita harusnya nih memanfaatkan. Iya. Sebenarnya makin makin kita menemukan atasan yang lebih perhatian, lebih cerewet, lebih detail, bentar-bentar ngasih feedback, kalau menurut saya harusnya bersyukur. Benar nggak? Daripada punya atasan cuek, terus kita salah biarin aja. Tiba-tiba terjadi satu satu risiko besar, misalnya nilai kerugian yang besar. Contoh kecil aja kalau di pom bensin ya, boleh nggak ngerokok? Nggak boleh. Ah, oke. Terus kalau atasannya acuh tak acuh atau nggak berani negur, risiko apa yang mungkin terjadi? Bukan, hancur, kebakaran. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Kan kita Iya, bicara di pom pom bensin. bensin. Pom bensin boleh nggak ngerokok? Terus atasannya nggak bisa tegas karena mungkin sungkan atau nggak punya keberanian atau memang acuh tak acuh. Terus anak buahnya ngerokok di pom bensin di depan pompa itu. Ah, justru ya semua bisa kehilangan pekerjaan. Perusahaan pun tutup, betul. Jadi kita harus melihat sisi positif dari katakanlah pengawasannya, pengawasan dari atas. Sama aja kayak orang tua. Kenapa kita telat pulang diteleponin? Kamu di mana kok belum pulang? Justru karena sayang. Nanti hal yang kayak gitu terasanya kalau mereka udah nggak ada. Kita benar-benar merindukan sekali. Kecerewetan, kebawelan orang tua ke anaknya itu bukan karena benci, bukan karena kurang kerjaan, tapi karena sayang ingin anaknya sukses. Saya kira seorang atasan pun, seorang pimpinan pun sebenarnya pada dasarnya adalah orang tua kita, ya kan, yang akan mengantarkan kita sukses. Dan tentu mereka juga nggak akan ada di sini terus kok, harus pensiun ataupun masih kalaupun dipekerjakan terus juga akan meninggal dunia. Terus perusahaan ini mau bubar itu. Kalau nggak masih banyak orang yang butuh pekerjaan, yang menggantungkan hidupnya di sini. Ya, ribuan orang beserta keluarganya. Ya, maka dari itu, ya kalau nasihat dari orang-orang bijak, ya orang para mentor atau coach itu kan selalu nasihatnya begini. Pertama, jangan meludah di sumur di mana kamu meminum air dari situ. Kan ada ya orang-orang yang toksik. Toksik. Ya kamu tuh ngeluh terus soal perusahaan kamu, soal kerjaan kamu. Tapi nggak keluar-keluar. Ya nggak? Iya, iya. Nah, jadi istilahnya komplainin terus, tapi kamu kan ikut makan di sini. Betul nggak? Jadi sebenarnya sih gampang aja sih kalau kita mungkin nggak cocok. Gitu ya. Pertama pertimbangkan dulu. Ya, apakah kita sudah dapat pengganti pekerjaan yang lain atau enggak. Kalau belum, lihat sisi positifnya. Lihat sisi positif. Karena manusia itu kan makhluk belajar. Kalau dia mau belajar. Tapi ada orang yang nggak mau belajar. Nah, dari mana belajar itu? Dari masalah yang kita temui sehari-hari. Mungkin dari teguran atasan, dari sikap teman, dari tugas yang makin hari makin berat. Kalau saya melihatnya itu ibarat ujian sekolah ya. Karena salah satu syarat naik kelas dan lulus, itu kita harus melewati ujian. Sama halnya dengan pekerjaan dan kehidupan pun begitu. Cuman bedanya ya, antara sekolah dan kehidupan adalah kalau di sekolah kamu dikasih pelajaran dulu, baru ujian. Di kehidupan sebaliknya. Kamu dikasih ujiannya dulu,
baru belajar. Itu pun kalau kamu mikir. Ya kan? Kalau nggak mikir mah ya lepeng aja sih, orang sudah bilang mah lepeng aja gitu, nggak dapat ilham apapun ya atau inspirasi gitu. Dan saya kira kadang ya ada orang yang keliru. Misalnya nih ada orang bete di sebuah kerjaan, terus keluar pindah ke tempat lain. Sebenarnya di tempat itu juga dia ketemu hal yang sama, malah mungkin lebih parah, mungkin lebih parah gitu ya. Nah, kalau saya sih melihat begini, bukan nggak boleh pindah kerja, ya, bukan nggak boleh kita misalnya mencari peluang lain. Itu harus malah, karena kalau kita mau maju ya harus cari peluang baru, kesempatan baru. Cuma begini, kalau kita misalnya kita mau pindah kerja ya, pastiin kita pindah ke tempat yang lebih baik dalam semua hal, dalam income-nya, fasilitasnya, pembelajarannya, dan suasana. Makanya harus make sure. Oh, ya, kalau ditawarin kerja di tempat lain atau ngelamar, aku cari tahu dulu tuh. Ini pabriknya kayak gimana atau perusahaannya kayak gimana ya. Kerjaannya apa sih gitu. Ya, terus kondisi perusahaannya. Kalau perusahaan-perusahaan yang cukup terbuka, apalagi yang sudah go public kan kita tahu tuh kinerjanya. Misalnya dari sisi harga saham dan sebagainya. Nah, itu harus kita cari tahu. Dan yang lebih penting sih sebenarnya ini, mau mau kita tetap di sini, mau di tempat lain, kalau kita nggak pernah mau belajar, maka karirnya nggak akan tumbuh. Percaya deh, ya kan? Pindah-pindah tapi kitanya nggak mau belajar. Terus kita, apakah keahliannya nambah atau enggak? Kan enggak. Ya, misalnya nggak mau belajar. Setiap dikasih tantangan baru menolak. Setiap ada masalah menghindar. Ya susah lah. Itu ibarat apa ya? Mahasiswa atau siswa yang diikut sertakan ujian tapi dia menolak ujian. Ya nggak bisa dilulusin dong. Kan nggak ikut ujian. Ya bagaimana bisa dilulusin kata gurunya tuh. Ya kamu ujian aja nggak pernah hadir kan. Ya ini inspirasi. Ya, makasih, Bapak.